Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cika Aprilia dengan NIM E97219061, mahasiswi program studi tasawuf dan psikoterapi Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, Surabaya. Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi yakni akhlak sufistik atau sopan santun di pondok pesantren untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah tasawuf dan tradisi pesantren 2. Baiklah, langsung saja pada topik pembahasan, yakni ada 3 poin. Yang pertama yakni pengertian dari akhlak sufistik, yang kedua pengertian dari pondok pesantren, dan yang ketiga yakni contoh akhlak sufistik yang ada di pondok pesantren. Baiklah, langsung saja ke poin pembahasan yang pertama, yakni pengertian dari akhlak sufistik. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai ini, yakni pengertian dari akhlak berasal dari bahasa Arab jamak dari bentuk mufradatnya, yakni khulukun yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan juga tabiat. Sedangkan menurut istilah adalah pengetahuan yang menjelaskan tentang baik dan buruk atau benar dan salah, yang mengatur pergaulan atau perilaku manusia, dan juga menentukan tujuan akhir dari usaha dan pekerjaan dari manusia. Akhlak pada dasarnya melekat dalam diri seseorang, bersatu dengan perilaku atau perbuatan. Jika perilaku yang melekat itu buruk, maka disebut dengan akhlak mazmumah. Nah, sebaliknya jika akhlak tersebut baik, maka disebut dengan akhlak mahmudah. Akhlak tidak terlepas dari akidah dan syariah. Oleh karena itu, akhlak merupakan pola tingkah laku yang mengakumulasikan aspek keyakinan dan ketaatan sehingga tergambarkan dalam perilaku yang baik. Akhlak merupakan perilaku yang tampak atau yang terlihat dengan jelas, baik dalam kata-kata maupun perbuatan yang memotivasi atau dimotivasi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, banyak pula aspek yang berkaitan dengan sikap batin ataupun pikiran seperti akhlak diniyah yang berkaitan dengan berbagai aspek, yakni pola perilaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesama manusia, dan juga pola perilaku kepada alam. Oke, untuk pengertian selanjutnya yakni dari sufistik. Sufistik atau tasawuf merupakan suatu sistem latihan dengan kesungguhan untuk membersihkan, mempertinggi, dan juga memperdalam kerohanian dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga dengan itu, maka segala konsentrasi seseorang hanya tertuju kepada Allah. Usaha dengan kesungguhan diaplikasikan melalui akhlak kepada Allah dan juga makhluk Allah yang lainnya. Tasawuf merupakan bentuk penghayatan seseorang terhadap agamanya dan berpotensi besar menawarkan pembebasan spiritual, sehingga mengajak manusia untuk mengenal dirinya sendiri dan akhirnya mengenal Tuhannya. Titik tolak dari fokus pemaknaan tasawuf tersebut, menurut salah satu tokoh yakni Khotimah, merupakan usaha untuk membersihkan hati dan jiwa manusia yang dengannya seseorang akan menemukan makna dan nilai hakiki kehidupan untuk menuju dan sampai kepada Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa akhlak sufistik merupakan aspek yang membahas dan menekankan pada pengoptimalan potensi ruhania manusia dalam berperilaku, yaitu fungsi akal sebagai pertimbangan dan hati sebagai keputusan. Perilaku manusia yang tampak secara lahir merupakan sebuah kerja dari akal dan hati dalam mengendalikan nafsu. Oke, masuk dalam poin pembahasan yang kedua, yakni pengertian dari pondok pesantren atau pesantren. Nah, menurut salah satu tokoh yang bernama Manfred Zimek, asal kata pesantren adalah pesantrian, yang artinya tempat santri,
Jadi pesantren ini merupakan tempat para santri untuk menuntut ilmu, khususnya dalam agama Islam. Pesantren merupakan sebuah kawasan yang khas, yang ciri-cirinya tidak dimiliki oleh kawasan yang lain. Karenanya tidak berlebihan jika Abdurrahman Wahid menyebut sebagai subkultur tersendiri. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam sistem pendidikan pesantren secara tradisional yang menjadikannya khas adalah kiai, santri, masjid, pondok, dan pengajaran kitab-kitab klasik. Secara garis besar, tipologi pesantren bisa dibedakan paling tidak menjadi 3 jenis, yakni salafiyah atau tradisional, halafiyah atau modern, dan juga terpadu. Nah, salafiyah sendiri merupakan tipe pesantren yang paling pertama muncul di Indonesia dan hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam atau kitab-kitab klasik yang ditulis oleh para ulama terdahulu. Metode pengajaran yang digunakan hanyalah metode bandongan, sarogan, hafalan, dan juga musyawarah. Nah, untuk tipe selanjutnya yakni halafiyah atau tipe pesantren modern yang di dalamnya mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam namun juga mengajarkan ilmu-ilmu umum lainnya seperti yang didapatkan ketika berada di sekolah formal. Tetapi masih tetap mengajarkan kitab-kitab klasik seperti pada pesantren salafiyah itu tersendiri dan tidak meninggalkan budaya dari pesantren sendiri. Nah, pola kepemimpinan pesantren tipe ini biasanya kolektif demokratis, sehingga tugas dan wewenang telah dideskripsikan secara jelas, sehingga tidak ada pemusatan atau keputusan pada figur seorang kiai saja. Sistem yang digunakan adalah sistem klasikal dan evaluasi yang digunakan telah memiliki standar yang jelas dan juga modern. Lalu kita beralih ke topik poin pembahasan yang terakhir, yakni yang ketiga, yakni contoh akhlak sufistik yang ada di pondok pesantren. Nah, di beberapa pondok pesantren tersebut ada beberapa yang menerapkan pembinaan akhlak tasawuf kepada santrinya. Nah, kita ambil salah satu contohnya, yakni pondok pesantren di Gading Malang, yakni pesantren Miftahul Huda. Nah, pondok pesantren Miftahul Huda yang berada di Gading Malang ini dalam penerapan nilai-nilai akhlak tasawuf santri menggunakan 3 metode yang dirumuskan oleh Imam Al-Ghazali, yakni taholli, tahalli, dan juga tajalli. Ketiga model tersebut saling berkaitan satu sama lain dalam pembinaan akhlak dan mengarah pada hati dan juga perilaku. Untuk metode yang pertama yakni taholli, yakni merupakan membersihkan diri dari sifat-sifat tercela, kotoran, dan penyakit hati yang dapat merusak. Taholli merupakan fase penyucian budi pekerti atau mengosongkan diri dari perilaku tercela sehingga menumbuhkan moral atau akhlak yang terpuji. Model tahalli di pondok pesantren Miftahul Huda ini diimplementasikan melalui ibadah puasa yang dapat menekankan atau mengurangi nafsu di dalam diri seseorang santri sehingga dapat mengurangi dan mengosongkan perbuatan-perbuatan yang tercela. Nah, ibadah-ibadah tersebut yakni ibadah puasa dan juga ada kegiatan-kegiatan lainnya. Lalu yang kedua, metode yang kedua yakni tahalli. Menurut Haji Muhammad Amin Syukur, tahalli adalah membersihkan diri dari sifat-sifat tercela, kotoran, dan penyakit hati yang dapat merusak. Sedangkan menurut Mustafa Zahri, mengosongkan dari sifat-sifat tercela. Fase tahalli ini merupakan fase penyucian budi pekerti, yaitu mental, akal, pikiran, jiwa, dan hati sehingga menumbuhkan akhlak atau moral yang terpuji dan mulia dalam kehidupan sehari-hari. Nah,
Sebagaimana dijelaskan oleh Zaki bahwa fase tahalli yang diterapkan di pondok pesantren Miftahul Huda ini adalah kelanjutan dari fase tahalli. Fase tahalli ini diimplementasikan melalui zikir, salawatan, yasinan, dan juga lainnya. Hal ini semata-mata untuk membina para santri agar terbiasa melakukan hal-hal terpuji sehingga menjadi kepribadian yang tepat bagi santri. Lalu, untuk metode yang terakhir yakni tajalli, yakni merupakan tersingkapnya nur gaib atau tersingkapnya cahaya dalam hati setelah melalui proses yang sudah dilewati dua tadi. Yakni peningkatan nur gaib dalam jiwa harus dilakukan dengan kelanggengan atau istiqomah dalam mengamalkan amalan dari tahap atau fase ketiga ini. Tahap tajalli ini adalah tingkatan terakhir dari model penanaman nilai-nilai tasawuf. Bagi orang-orang yang sudah berhasil pada tingkatan ini akan terbuka nur ilahinya. Nah, perubahan dari orang yang sudah mencapai tingkatan tajalli ini dapat dilihat dari mereka ketika menjalankan ibadah dan sikap perilaku kepada semua makhluk Allah. Karena bagi mereka nilai tasawufnya sudah menancap dan sudah menjadi prinsip bagi hidupnya. Nah, sekarang kita membahas contoh dari akhlak sufistik itu tersendiri yang ada di Pondok Pesantren Miftahul Huda yang berada di Gading, Malang, yakni ada 3. Yang pertama, membiasakan kegiatan wiridan. Nah, proses awal penerapan nilai-nilai tasawuf dilakukan dengan cara membiasakan sholat secara berjamaah dan diikuti pengamalan wiridan pada setelahnya. Hal ini untuk membiasakan para santri untuk mengisi hatinya dengan mengingat Allah serta mendekatkan diri kepada Allah melalui wiridan secara bersama-sama. Cara ini terbukti sangat signifikan dalam menanamkan nilai-nilai tasawuf sedini mungkin kepada santri, sehingga santri akan terbiasa dan menancapkan di dalam hatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tahap ini, santri tidak dituntut untuk mengerti terlebih dahulu konsep tentang tasawuf, melainkan mengamalkan langsung dari beberapa nilai tasawuf tersebut. Nah, tahap ini bisa disebut juga dengan tahapan taholli dan tahalli secara langsung. Lalu, contoh yang kedua yakni uswatun hasanah. Maksud dari uswatun hasanah di sini ialah proses penerapan dalam proses implementasi pembinaan nilai-nilai tasawuf di Pondok Pesantren Miftahul Huda itu sendiri dengan suri tauladan dalam berakhlak atau bertindak. Keteladanan di Pondok Pesantren Miftahul Huda ini langsung dicontohkan oleh pengasuh dan para ustadz, baik dalam berbicara maupun dalam tingkah laku, sosial, dan keseharian bersama santri dan juga masyarakat. Nah, karena tasawuf erat kaitannya dengan perilaku dan moralitas manusia, oleh karena itu optimalisasi nilai-nilai tasawuf melalui pembiasaan atau model akhlak menjadi sangat penting untuk mencapai perkembangan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh yang terakhir yakni thariqat. Thariqat merupakan suatu jalan atau metode untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui implementasi berbagai amalan nilai-nilai tasawuf. Thariqat yang ada di Pondok Pesantren Miftahul Huda ini bisa dikatakan sebagai syariat akhir dari seorang santri yang belajar tasawuf untuk menyempurnakan ilmu tasawufnya. Dengan alasan bahwa proses-proses tasawuf untuk menyempurnakan tasawufnya ini memasuki tahap thariqat masih tahap dalam hal konsep atau materi, bahkan masih dalam bentuk pengetahuan dan amalan seperti wirid dan amalan lainnya yang sudah diterapkan masih dalam tahap koridor biasa atau sunnah. Thariqat sebagai ajang untuk membersihkan hati setelah mengetahui konsep tasawuf yang kemudian diamalkan lewat wiridan yang dipimpin langsung oleh pimpinan pondok. Nah, ini merupakan suatu
kewajiban bagi para santri yang mengikuti baiat tarikat, apalagi yang mutahorijin dan ulia. Sedangkan bagi santri ula dan wusta boleh atau hanya sunnah. Dengan adanya tarikat yang masuk sebagai proses akhir implementasi nilai-nilai tasawuf di pondok pesantren Miftahul Huda ini menjadikan para santri lebih sempurna dalam bertasawuf. Baiklah, demikian yang bisa saya paparkan mengenai materi akhlak sufistik atau sopan santun yang ada di pondok pesantren. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, intonasi, atau salah dalam penyebutan dan lain-lainnya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good day.